Halo sobat-sobatku semua, jumpa kembali dengan saya David Santosa SE dari Kota Pekalongan. Pada hari ini saya akan berbicara sedikit mengenai presidensial threshold yang digugat oleh beberapa anak bangsa dan juga ada dari satu partai yang menginginkan presidensial threshold yang tadinya 20% menjadi 0%. Apa itu presidensial threshold? Presidensial threshold adalah sebuah ambang batas atau sebuah batasan bagi partai yang akan mencalonkan kadernya yang terbaik, putra terbaik dari bangsa ini untuk menjadi presiden pada tahun 2024 nanti. Nah, berapa ambang batasnya? Ambang batas ditentukan 20%. Nah, itu dirasa oleh sebagian mereka yang saat ini menggugat merasa terlalu berat, terlalu besar 20%, sehingga mereka meminta diturunkan menjadi 0%. Dan yang digugat oleh mereka adalah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222 yang mengatakan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Nah, sobat-sobatku semuanya, hal ini dianggap oleh mereka tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 6A ayat 2. Kenapa? Karena Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Tidak ada kata-kata 0%. Tidak ada kata-kata 20%. Hal ini pernah digugat beberapa tahun yang lalu di dalam pada saat itu Prof. Mahfud MD masih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, gugatan mereka adalah di dalam Undang-Undang Dasar 45 tidak ada frasa yang mengatakan 20% atau 25%. Adanya adalah hanya dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, sehingga harusnya frasa 20%, 25% itu hilang menjadi 0%. Nah, sedangkan Mahkamah Konstitusi berpandangan selama ini sehingga 13 kali gugatan itu selalu kandas, karena menurut Mahkamah Konstitusi di dalam menurut Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 Pasal 6 dan Pasal 6A menyatakan bahwa syarat menjadi presiden dan wapres dan tata cara pemilihannya diatur di dalam undang-undang. Sekarang kita baca yang pasal 6 ayat 2, yaitu syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Undang-undang yang mana? Undang-undang yang pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 atau Undang-Undang Pemilu. Nah, sehingga sebetulnya undang-undang ini sudah konstitusional. Karena apa? Karena undang-undang ini menyatakan yang pasal 222 adalah pasangan calon diusulkan oleh partai politik sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, yaitu pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik. Selesai. Nah, kenapa dipermasalahkan 20% atau 25%-nya dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi? Karena 20% dan 25%-nya adalah merupakan open legal policy atau kebijakan hukum terbuka. Itu merupakan kebijakan dari pembuat undang-undang. Siapa pembuat undang-undang? DPR. Siapa DPR? DPR adalah warga masyarakat Indonesia yang dicalonkan oleh partai pada saat ada pemilu, pada saat ada pemilihan umum, sehingga partai-partai inilah sebetulnya yang membentuk menjadi 20%. Dibentuk oleh pembuat undang-undang, dibentuk oleh mereka yang ada di DPR. Nah, hal ini semestinya kalau ingin mengajukan perubahan menjadi 0% kembali bukan ke Mahkamah Konstitusi, tetapi wakil-wakil Anda yang ada di DPR itulah yang harus membuat undang-undang yang baru, aturan-aturan yang baru mengenai undang-undang pemilu, sehingga pada undang-undang pemilu yang akan datang frasa 20% bisa dihilangkan menjadi 0% kalau para wakil Anda mau dan bersedia, kalau partai-partai yang ada di DPR itu mau dan bersedia. Nah, sehingga menurut saya gugatan presidensial threshold 20% ke Mahkamah Konstitusi itu sebetulnya kalau boleh dibilang offside.
Kenapa offside? Karena Mahkamah Konstitusi di dalam pertimbangan-pertimbangannya selama gugatan 13 kali gugatan itu, hal inilah yang menjadi pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi, yaitu presidensial threshold adalah konstitusional sehingga tidak bisa diganggu gugat kecuali DPR merubah menjadi 0% dan itu adalah hak daripada DPR. Nah, sobat-sobatku semuanya, sejak kapan presidensial threshold 20% itu muncul? Ternyata saya baca-baca dari beberapa media dan dari pengalaman-pengalaman yang lalu, presidensial threshold 20% itu muncul sejak zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009. Kenapa hal itu muncul? Pada saat itu Susilo Bambang Yudhoyono, Partai Demokrat memiliki suara di DPR memiliki kursi di DPR 21,7%. Sehingga untuk melangkah ke depannya pada Pilpres 2014 dibutuhkan suatu aturan supaya orang lain tidak bisa maju, supaya orang lain terjegal dengan aturan-aturan ini, maka dibuatlah presidensial threshold 20% tersebut, dan itu dikuatkan oleh apa yang dikatakan oleh Prof. Yusril Issa Mahendra. Prof. Yusril mengatakan tahun 2004 Undang-Undang Pilpres itu menekankan hanya 10% untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Sekiranya tahun 2004 itu 20%, maka tidak ada dalam sejarah Indonesia presiden yang namanya Susilo Bambang Yudhoyono. Karena apa? Karena pada tahun 2004 suara Demokrat hanya 7,4% dan Demokrat berkoalisi dengan Partai Bulan Bintang yang memperoleh 3,1%, sehingga jadilah Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden. Nah, ketika mereka sudah berkuasa, mereka lupa mereka yang menaikkan threshold itu menjadi 20%. Ini kata-kata Prof. Yusril. Nah, sekarang anehnya, sobat-sobatku semuanya, sekarang dengan adanya ketentuan 20% ini, Susilo Bambang Yudhoyono meminta supaya diturunkan kembali menjadi 0% karena dianggapnya itu menghalangi putra terbaik bangsa untuk menjadi presiden. Lucu kan? Dia yang menaikkan, sekarang dia yang mau minta dihapuskan kembali. Nah, sobat-sobatku semuanya, jika 0% disetujui oleh Mahkamah Konstitusi, apa yang akan kita dapatkan? Ya tentu kita memiliki akan banyak sekali calon presiden, ya. Siapa saja calon presiden yang akan muncul jika presidensial threshold menjadi 0%? Kita kenal beberapa nama yang saat ini sudah mulai muncul ke permukaan, ya. Ada diantaranya adalah Pak Gatot Nurmantio, Rizal Ramli, kemudian ada lagi Erlangga Hartarto, ada lagi Caimin, ada lagi AHY, ada kemudian Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan Puan Maharani, Ketua DPR kita. 7 calon presiden. Nah, semuanya meminta menjadi presiden dan semuanya dicalonkan menjadi presiden dan semuanya mencalonkan diri menjadi presiden. Bayangkan pada saatnya nanti pemilu, pada pemilu Pilpres nanti akan ada 7 calon presiden. Berarti apa? Berarti akan ada pemilu Pilpres berulang-ulang karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat ketiga mengatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi harus yang memiliki suara lebih dari 50% jumlah suara itu yang bisa dilantik menjadi presiden. Berarti apa? Akan memakan anggaran negara yang bertriliun-triliun rupiah untuk menemukan satu presiden dari 7 calon ini. Apa nggak ribet? Apa nggak menghabiskan dana? Nah, satu lagi saudara-saudaraku semuanya, sobat-sobatku sebangsa dan setanah air. Ayo rame-rame dengan saya, kita bersama-sama. Nanti kalau presidensial threshold itu di ACC 0% oleh Mahkamah Konstitusi, ayo kita bikin sebuah usaha, sebuah perusahaan yang intinya adalah
perusahaan penyedia wakil presiden. Lucu nggak saudara-saudara semuanya? Mereka semua mencalonkan presiden dan mereka tidak memikirkan siapa wapresnya. Nah, itulah kalau terjadi presidensial threshold 0%. Maka kita perlu bersyukur karena Mahkamah Konstitusi juga peka dalam hal ini. Di samping mengawal konstitusi dan juga Mahkamah Konstitusi memiliki pertimbangan-pertimbangan yang tentunya tidak akan berbeda jauh dengan pola pikir kita semua, yaitu kita tidak membutuhkan calon presiden yang banyak. Yang kita butuhkan calon presiden yang betul-betul berkualitas, calon presiden yang bisa mengatur negara ini, calon presiden yang bisa membawa negara ini untuk maju dan berkembang lebih pesat lagi daripada sekarang. Sebagai penutup, izinkanlah saya menyampaikan pesan-pesan saya kepada Bapak SBY, kepada Bapak Gatot Nurmantio, kepada Bapak Rizal Ramli, dan kepada satu masyarakat adat yang bernama Masyarakat Majelis Adat Kerajaan Nusantara. Jadi ini kumpulan dari raja-raja yang ada di Nusantara. Janganlah sia-siakan waktu dan biaya Anda untuk menggugat presidensial threshold 20%, walaupun itu adalah hak Anda. Itu hak setiap warga negara untuk menuangkan aspirasinya. Tidak ada yang melarang. Silakan Anda maju. Cuman pesan saya, tidak ada sisi positifnya untuk rakyat Indonesia. Lebih baik temukan calon yang betul-betul berkualitas untuk negara kita ini. Temukan calon yang betul-betul mau bekerja untuk rakyat, mensejahterakan rakyat, dan memajukan negara kita ini. Demikian pesan saya. Sampai berjumpa dengan saya kembali pada video-video berikutnya. Salam NKRI dari David Santosa SE, Kota Pekalongan. Salam Onde Onde.